Om Swastiastu bersama Titiang Master Kedai Petir. Pada saat ini saya ingin berbicara tentang catur asrama yang ada di dalam Hinu Bali Nusantara. Catur asrama 4 jenjang kehidupan yang kita lakoni dari lahir sampai meninggal. Yaitu jalan-jalan ini kita lakoni untuk mencapai tujuan hidup itu sendiri, yaitu Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. Catur asrama, Brahmacari asrama, Grehasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Sannyasin asrama atau biksuka asrama. Catur yaitu 4. Kemudian asrama itu tempat, yaitu tempat atau kerohanian. 4 jalan, 4 jenjang menuju kehidupan. 4 jalan yang kita lakoni menuju kehidupan ini, yaitu mencapai Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. 1. Brahmacari asrama. Pada tingkatan Brahmacari asrama, di sini kita mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu dari sejak kita lahir sampai meninggal. Di sini ada jalan-jalan langkah-langkah kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, disinilah kita mempelajari ilmu pengetahuan dari tingkatan TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian perguruan tinggi. Di sini ada tingkatan, yaitu jenjang-jenjang itu ya, dia ada tingkatan upayana dan tingkatan pemberian sertifikat atau ijazah, yaitu samawartana. Awalnya kita diberikan suatu upanayana, kemudian sertifikasi dalam pendidikan tersebut, yaitu samawartana. Kemudian setelah kita dewasa, kita mulai melakukan hubungan perkawinan, hubungan pernikahan, melanjutkan jalan hidup yang kedua ini, yaitu Grahasta asrama. Disinilah kita melakukan hubungan perkawinan yang diawali dengan wiwaha samskara, yaitu upacara pernikahan. Nah, di sini ada suka duka kehidupan, kita mempunyai anak, beberapa orang anak. Disinilah ada suka duka dalam kehidupan ini. Disinilah kita mempelajari bagaimana hidup itu, bagaimana hubungan kita dengan istri, dengan sang anak, dan dengan masyarakat itu sendiri. Kemudian pada tingkatan ketiga, yaitu tingkatan Wanaprastha asrama. Di sini ada tingkatan ketiga. Kita sudah mempunyai anak-anak yang besar-besar, kita sudah mempunyai cucu yang banyak. Di tingkatan ini kita sudah mulai bagaimana kita mempelajari, memperdalam tentang nilai-nilai dharma yang ada di dalam agama itu sendiri. Kita mulai belajar untuk menghindari, yaitu jalan-jalan yang sebelumnya kita lakoni. Bagaimana kita untuk menghindari hawa nafsu keduniawian itu sendiri. Disinilah kita mulai belajar tentang itu, belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Kemudian tingkat keempat yaitu Sannyasin, yaitu biksuka asrama. Di sini umur kita mulai sudah 60, 65, 70. Nah, disinilah umur-umur 60 inilah tingkatan Sannyasin. Disinilah kita mulai belajar atau mulai sudah putus yang namanya kepentingan duniawi itu. Disinilah kita sudah putuskan itu. Apapun kehidupan sebelumnya yang berhubungan dengan nafsu, yang berhubungan dengan nilai-nilai keduniawian, disinilah kita putuskan pada tingkatan ini. Karena di sini yang betul-betul kita bagaimana memahami tentang nilai-nilai keutamaan dharma itu sendiri. Di sini tingkatannya. Karena tingkatan akhir di sini, bagaimana kita memahami diri sendiri, bagaimana kita memahami perjalanan hidup ini, apa tujuan hidup ini, untuk apa datang ke dunia, untuk apa tujuan akhir kita untuk hidup di dunia ini, yaitu untuk mencapai Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma, yaitu berhasilnya kita berpulang kepada Tuhan dengan sempurna. Di sini kita bagaimana menekuni tingkatan-tingkatan spiritual kita yang berhubungan dengan Sannyasin, yaitu tentang yoga, meditasi, samadhi,
di tingkatan inilah kalau memang betul-betul kita mempelajari Sang Hyang Weda, disinilah kita melakukan tingkatan kewikuan, tingkatan kesulinggihan, tingkatan akhir daripada perjalanan ini, yaitu membuktikan Weda itu adalah jalan akhir yang kita lakoni, yaitu moksa. Di sini kita melakoni diri untuk menjadi seorang wiku. Silakan yang memang betul-betul mempelajari Weda itu dengan benar, dengan baik. Karena tingkatan 60 tahun ke atas, tingkatan inilah yang sesuai dengan tingkatan kewikuan yang kita lakoni. Dan kewikuan pun yang kita lakoni itu hendaknya sesuai dengan ugar-ugar, sesuai dengan sesana yang sudah diakui oleh Dresta itu sendiri, yang diakui oleh adat istiadat itu sendiri, yaitu kita melakoni suatu kewikuan itu dengan cara pediksaan yang benar, sesuai dengan Tri Sedaka, nganutin siwa sesana yang benar. Demikianlah pembahasan saya tentang catur asrama. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan rahayu. Hum santih 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 hum.